Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Baik Nur Hijayatul Ain dari Prodi D3 Akuntansi akan menyampaikan materi pengantar perpajakan, yaitu pajak, retribusi, dan sumbangan. Jadi, pokok bahasan yang pertama ada pengertian pajak, retribusi, dan sumbangan. Jadi, pajak itu sendiri adalah iuran wajib pajak kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan serta tidak mendapatkan jasa timbal balik yang digunakan untuk melenjai biaya-biaya dan pengeluaran umum. Sedangkan retribusi di sini adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan fasilitas negara. Contohnya itu seperti retribusi pasar dan retribusi parkir. Dan yang terakhir ada sumbangan atau iuran, yaitu biaya-biaya yang dibayarkan kepada negara untuk prestasi tertentu. Prestasi itu tidak ditunjukkan kepada seluruh masyarakat, melainkan hanya untuk sebagian tertentu saja. Contohnya itu seperti sumbangan wajib pemeliharaan prasarana jalan. Pokok bahasan selanjutnya ada unsur-unsur pajak, unsur-unsur retribusi, dan unsur-unsur sumbangan. Jadi saya akan menjelaskan ke unsur-unsur pajak terlebih dahulu. Unsur-unsur pajak terdapat 5 unsur pajak, yaitu yang pertama subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, sistem memaksa, dan tidak ada imbalan langsung. Jadi di sini subjek pajak itu adalah wajib pajak atau orang pribadi atau lembaga, atau lebih sederhananya subjek pajak ini adalah orang yang membayar pajak. Terus unsur pajak yang kedua itu ada objek pajak, yang dimana objek pajak ini adalah jenis pajak yang dibayarkan. Seperti pengertian dari objek pajak tersendiri, objek pajak adalah produk, benda, maupun layanan yang perlu dibayarkan pajaknya. Unsur pajak yang ketiga ada tarif pajak. Tarif pajak adalah nominal pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Unsur pajak yang keempat yaitu tidak ada imbalan langsung, yang dimana tidak ada keuntungan langsung kepada si pembayar pajak, meskipun si pembayar pajak taat membayar pajaknya. Unsur pajak yang terakhir yaitu sistem memaksa. Pajak sifatnya dapat dipaksakan dan bersifat wajib karena didasarkan pada undang-undang dan memiliki sanksi hukum. Selanjutnya ada unsur-unsur retribusi. Yang pertama ada subjek retribusi, yang dimana subjek retribusi adalah pihak yang membayar retribusi. Dan objek retribusi adalah jasa atau izin yang telah diberikan oleh pemerintah. Dan tarif retribusi adalah besaran yang ditentukan untuk layanan tertentu. Contohnya itu seperti retribusi parkir. Jadi besaran yang ditentukan oleh retribusi parkir itu adalah tarif retribusi. Unsur yang terakhir ada unsur-unsur sumbangan, yang dimana ada sukarela, tidak mengikat, dan keikhlasan. Yang dimana sukarela di sini tidak ada paksaan dalam memberikan sumbangan, tidak mengikat, tidak memiliki kewajiban hukum atau sanksi hukum, dan keikhlasan adalah memberikan atas kepedulian sosial atau tujuan tertentu. Pokok bahasan yang keempat di sini ada fungsi pajak, yang dimana fungsi pajak ini dibedakan menjadi 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi meningkatkan stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan, yang dimana fungsi anggaran di sini adalah sebagai sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Dan fungsi mengatur di sini adalah pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi pajak mengatur ini, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Fungsi pajak yang ketiga yaitu fungsi stabilitas atau meningkatkan stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dan fungsi pajak yang terakhir yaitu fungsi retribusi pendapatan, yang dimana pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umumnya. Pokok bahasan selanjutnya yaitu syarat-syarat pemungutan pajak, yang dimana syarat pertama ada keadilan, yaitu pemungutan pajak harus adil dan merata, adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
Dan syarat yang kedua ada kepastian, yaitu aturan dan jumlah pajak harus jelas agar memudahkan membayar pajak si wajib pajak tersebut. Dan yang ketiga ada kenyamanan, pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha. Dan yang terakhir ada efisiensi. Efisiensi di sini yaitu biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari penerimaan pajak. Pokok bahasan yang terakhir ada teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Teori yang pertama yaitu teori asas kepentingan. Dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara, termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan, sesuai manfaat yang diterima oleh wajib pajak. Teori yang kedua yaitu teori asas kemampuan. Dasar pemungutan pajak ini adalah harus sesuai dengan kemampuan ekonomi si wajib pajak. Dan teori yang ketiga, teori keseimbangan, yang dimana pemungutan pajak harus didasari oleh sesuai kemampuan dan keseimbangan ekonomi si wajib pajak. Dan yang terakhir ada teori daya pikul. Pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.